Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Hubungan dengan dosen pengampu Bapak Rozai Istanbul. Adapun judul dari tugas akhir saya berjudul Organisasi Perusahaan Sepatu sebagai produser. Sebelum itu, perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Reski dengan NPM 11191010025, jurusan Sistem Informasi kelas B. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Di sini terdapat 5 pembahasan presentasi. Yang pertama, permasalahan umum. Permasalahan umum dari organisasi ini dan deskripsi secara rinci masalah pada bagian produksi. Yang kedua, teori rantai pasok. 3 teori rantai pasok yang digunakan untuk penyelesaian masalah. Yang ketiga, Archimedes, yaitu tampilan Archimedes 3 layar lengkap divisi produksi dan penjelasan Archimedes. Yang keempat adalah relasi tabel. Relasi antar tabel yang dibuat dengan menetapkan bagian back office dan front office sesuai tugas masing-masing. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan upaya. Kelebihan dari sistem baru dan upaya yang harus dilakukan, seperti teknologi yang digunakan sebagai intranet, extranet, dan internet. Baiklah, untuk yang pertama, apa itu arti dari organisasi? Di sini, definisi organisasi itu sendiri merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, material, dan lingkungan. Lalu, apa permasalahan dari organisasi ini? Permasalahan umum dari organisasi ini sendiri terbagi ke 2 macam, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Yang masalah internal, yang pertama, kurangnya persiapan yang matang. Lalu, yang kedua, material. Yang ketiga, alat produksi atau mesin. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang masih cukup rendah. Selanjutnya, masalah eksternal. Yang pertama, pengkopian suatu produk. Yang kedua, munculnya pesaing dengan mutu produk baik dan daya jangkau pemasaran luas. Dan yang ketiga, peningkatan daya produksi dan pemasaran. Yang terakhir, kondisi perekonomian tidak kondusif. Masuk ke masalah internal. Yang pertama, kurangnya persiapan yang matang. Maksudnya di sini adalah persiapan matang sebelum memulai proses produksi dapat memperkecil pemborosan waktu ketika proses produksi berjalan, sehingga target pencapaian produksi dapat berjalan seperti rencana, terutama kesiapan bahan baku, suplai jangan terputus, apalagi sampai terjadi kehabisan bahan baku. Yang kedua, material. Material sudah memenuhi standar kualitas dan sudah sesuai order. Terdiri dari material utama dan material pendukung. Spesifikasi material di bawah standar akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil, yaitu terjadinya kegagalan produk
atau barang cacat. Yang ketiga, alat produksi. Keterlambatan proses produksi karena terjadi kerusakan mesin, setting mesin kurang tepat, dan kesalahan cara mengoperasikan mesin tersebut. Lalu yang terakhir, sumber daya manusia yang masih cukup rendah. Maksudnya adalah kualitas sumber daya manusia ini sangat perlu secara terus-menerus ditingkatkan, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal oleh lembaga swasta yang dibiayai perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke masalah eksternal. Tadi yang pertama adalah pengkopian suatu produk. Maksudnya adalah adanya barang tiruan yang beredar di luar, secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap barang itu sendiri. Lalu yang kedua, munculnya pesaing dengan mutu produk baik dan daya jangkau pemasaran luas. Maksudnya, munculnya pesaing dapat berpengaruh terhadap penjualan dan jumlah konsumen. Apabila mutu produk pesaing dinilai lebih baik dan lebih mudah diperoleh, maka konsumen akan mudah untuk beralih terhadap produk pesaing tersebut. Lalu yang ketiga adalah peningkatan biaya produksi dan pemasaran. Peningkatan biaya produksi dan pemasaran akan berpengaruh terhadap harga jual produk akhir. Hal ini dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk karena faktor harga juga memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap pemilihan konsumen akan suatu produk ataupun kemampuan konsumen untuk membeli produk. Dan yang terakhir adalah kondisi perekonomian yang tidak kondusif. Kondisi ekonomi yang tidak kondusif akan berpengaruh pada stabilitas kinerja pengelolaan perusahaan sepatu ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan, sehingga pengembangan yang akan dilakukan juga akan terhambat. Lalu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya memilih 3 teori rantai pasok di bawah ini. Yang pertama adalah internal supply chain. Pada bagian internal, rantai pasok mencakup semua proses in-house yang digunakan dalam mengubah input yang diterima dari pemasok menjadi output dari organisasi. Bagian internal dari supply chain, fokus utamanya adalah manajemen produksi, manufaktur, dan pengendalian persediaan. Yang kedua, downstream supply chain. Pada bagian hilir dari rantai pasok, mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam proses pengiriman produk kepada pelanggan terakhir. Bagian downstream supply chain, kegiatan utamanya berada pada produsen. Dan yang ketiga ialah upstream supply chain. Pada bagian hulu dari rantai pasok, meliputi kegiatan perusahaan dengan pemasoknya, yaitu memproduksi, merakit, penyedia layanan, dan mereka terhubung dengan pemasok.
Ini adalah gambar dari Archimedes itu sendiri. Pada gambar menjelaskan struktur diagram Archimedes di bagian produsen. Pihak produsen memiliki peranan dalam memesan suatu bahan baku sesuai dengan barang yang akan dibuat untuk konsumen, khususnya sepatu. Di sini, customer service memiliki 3 layanan, yaitu yang pertama sebagai tempat melakukan ambil pendaftaran dan tempat informasi distributor, juga sebagai tempat melakukan ambil pembayaran. Untuk mendapatkan layanan tersebut, caranya adalah dengan masuk ke bagian penjualan, lalu melakukan pendaftaran. Setelah mendaftar, data tidak langsung diterima, akan tetapi dilakukan analisa pelanggan terlebih dahulu. Setelah itu, membuat laporan pemesanan, barulah data diterima. Dan setelah data diterima, lakukan pembayaran. Selain bagian penjualan, masih terdapat 5 divisi lainnya. Yang pertama yaitu bagian personalia yang bertugas menyusun anggaran karyawan, lalu membuat job analisnya dan menentukan tenaga kerja, serta mengurus pemberhentian karyawan. Selanjutnya bagian keuangan yang mengatur keuangan. Tugasnya adalah melakukan penginputan dan transaksi keuangan dengan cara melakukan transaksi pembayaran. Lalu ada bagian alat produksi yang menyediakan alat dan mengawasi proses produksi barang di bagian produksi. Selanjutnya bagian penyedia bahan yang menjaga bahan baku, lalu melakukan pengecekan bahan baku dan mengawasi pekerjaan staf distributor. Dan yang terakhir adalah bagian produksi yang menyiapkan material yang diambil dari bagian penyedia bahan, lalu mengoperasikan alat produksinya dengan cara merangkai sepatu, menjahit dan mengemasnya, di mana proses produksi barang ini diawasi langsung oleh bagian alat produksi. Lalu setelah proses barang jadi sepatu, melakukan pembuatan laporan. Adapun bahan baku yang diambil oleh bagian penyedia bahan adalah dari e-inventory, yaitu layanan aplikasi eksternal. Selain itu, layanan aplikasi lainnya adalah payment application yang berguna untuk melakukan pembayaran. Layanan aplikasi tersebut memiliki komponen dan layanan aplikasi masing-masing. Pada e-inventory terdapat inventory system, dan pada payment application terdapat payment system. Dari inventory system memiliki layanan infrastruktur aplikasi eksternal, yaitu teknologi service, yang tergabung di dalam grup DBMS atau yang disebut dengan sistem manajemen basis data. Kesimpulannya adalah perusahaan produsen harus memiliki bagian personalia terlebih dahulu untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu perusahaan produsen memesan bahan terlebih dahulu
kepada supplier, dan bagian keuangan membayarnya. Lalu bagian penyedia bahan akan melakukan pengecekan dan menjaga bahan tersebut. Setelah itu, bagian alat produksi menyiapkan alat untuk memproduksinya. Setelah alat siap digunakan dan tidak ada masalah, bagian produksi akan memproduksi sepatu. Setelah produksi sepatu selesai, maka bagian penjualan akan melakukan penjualan terhadap pemesanan customer. Masuk ke pembahasan selanjutnya adalah relasi tabel. Di sini terdapat front office dan back office, di mana front office itu sendiri adalah orang yang berurusan langsung dengan konsumen atau produsen mengenai barang yang ditawarkan. Lalu masuk ke back office. Yang pertama, memberikan laporan yang sudah tersaji lengkap dengan menggunakan komputer lewat software khusus yang telah disediakan. Yang kedua, melakukan urusan bagian utang piutang. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengecekan barang yang kurang laku untuk diganti. Yang keempat, mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan proses pemesanan barang terhadap supplier dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengecekan barang yang sudah mendekati kadaluarsa. Apa sajakah kelebihan dari sistem baru ini? Di sini terdapat 3 kelebihan, yaitu yang pertama, mudah dimengerti sehingga baik digunakan oleh pemula. Lalu yang kedua, mudah untuk di-manage karena setiap fase memiliki deliverables-nya masing-masing dan proses review. Dan yang ketiga, cepat untuk diimplementasi untuk proyek dengan skala kecil, di mana requirement dapat dimengerti dengan baik. Yang terakhir adalah upaya. Upaya yang akan dilakukan adalah mengembangkan produksi tersebut dan menciptakan produksi agar lebih berkualitas, sehingga perusahaan sepatu ini semakin berkembang di zaman modern. Sekian presentasi dari tugas akhir saya dengan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.